Halo adik-adik, untuk pembahasan kali ini kakak akan melanjutkan paket soal yang kemarin ya, paket soal IS1. Oh ya, kakak lupa mengingatkan untuk paket soal IS1 sudah kakak kirimkan di grup ya kemarin, eh, yang ada link Bitly. Link Bitly yaitu kumpulan soal SKD Kedinasan 2021 ya, yang baru saja kakak kirimkan 30 Mei kemarin ya, 30 Mei atau 29 Mei di grup siswa. Jadi untuk paket soal IS1 bisa kalian download di sana ya. Sudah kakak kirimkan di sana. Oke, jadi kakak lanjutkan lagi untuk pembahasan kali ini. Fokusnya pada nomor 53 sampai 65. Oke, nomor 53 sampai nomor 55 itu adalah pola ya. Bisa pola bilangan atau pola huruf. Jadi untuk nomor 53 itu ada 8796, 7685, terus 6574 dan 5463 ya. Nah, jadi polanya ini cukup mudah ya. Jadi polanya itu tiap berganti ya. Jadi 8796 ke 7685 itu polanya adalah berkurang 1111 ya. Jadi dikurang 1111. Jadi 8796 dikurang 1111 itu hasilnya adalah 7685. Sama juga ke 7685 ke 6574 itu juga dikurang 1111. Terus untuk yang 6574 ke 5463 itu juga dikurang 1111. Nah, berarti kan ke pola selanjutnya juga dikurang 1111, yaitu satuannya 2, 5, 3, 4. Jadi 4352 untuk pola selanjutnya. Jadi jawabannya yang A. Lalu yang nomor 54. Nah, kalau ketemu huruf seperti ini bisa kalian rubah ke dalam bentuk angka atau ke dalam tetap menggunakan huruf ya. Jadi untuk polanya ini kalau kalian lihat ya, itu adalah pola A, C, E, terus G dan I ya. Jadi dia beda satu huruf ya. A ke C ini kan ada B, C ke E ini kan ada D, E ke G ini ada F, terus G ke E ini ada H. Jadi polanya itu loncat satu ya. Nah, sedangkan di sini ini kan ada A, C. Jadi untuk A itu muncul satu kali, terus untuk C-nya muncul dua kali, terus yang E-nya muncul tiga kali. E. Nah, yang titik-titik itu kan di sini ya. Nah, yang kakak garis bawahi. Terus G, berarti G-nya muncul 4 kali. Berarti G, 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 G. Berarti yang titik-titik itu di sini ya, berarti 1, 2, 3 baru I. Nah, jadi polanya adalah yang titik-titik itu E, G, G, G. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 55 ya. Di situ A, B, B, C, D, D, G, E, K ya. Terus yang ditanyakan dua pola selanjutnya. Jadi ini lebih mudah, kakak ubah dalam bentuk angka ya. A itu kan 1, 1, B itu 2, berarti 2, 2, C itu 3, D itu 4, berarti 4, 4, G, G itu 7 ya, E itu 5, K itu 11. Nah, jadi polanya di sini dia loncat satu ya. Jadi yang pola ganjil 1 ke 2 itu tambah 1. Terus 2 ke 3 itu tambah 1. 3 ke 4 itu tambah 1. Terus 4 ke 5 itu tambah 1.
Berarti kan pola selanjutnya adalah 5 ke titik-titik ini kan. Berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, jadi pola setelah angka 11 itu adalah 6 ya di sini. Terus pola yang genapnya berarti sama, 1 ke 2 tambah 1 ya. 2 ke 4 ya. Tambah 2, terus 4 ke 7 tambah 3. Jadi polanya itu tambah 1 tambah 2 tambah 3. Berarti 7 ke 11 itu tambah 4. Berarti pola selanjutnya adalah 11 ke titik-titik itu adalah tambah 5. Berarti apa? 16 ya. 6,16. Jadi pola selanjutnya adalah 6 itu adalah F, 16 itu adalah P. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya. Oke, kakak lanjutkan lagi ke nomor 56. Kelinci adalah makhluk hidup. Burung adalah binatang bersayap. Tidak semua yang bersayap dapat terbang, ya. Tidak semua. Tidak semua itu kan ekuivalen dengan ada. Ekuivalen itu maksudnya setara ya atau sama. Sama dengan beberapa. Sama juga dengan sebagian, ya. Sama juga dengan sementara. Jadi kalau kakak ganti bisa menjadi sebagian yang bersayap dapat terbang ya. Jadi kalian cek satu-satu yang bisa memenuhi pada premis 1 dan premis 2 ya, dan tidak bertentangan. Oke. Yang A, sementara burung tidak dapat terbang. Nah, sementara itu kan ekuivalen atau artinya sama dengan sebagian ya. Jadi kakak ganti dengan sebagian burung tidak dapat terbang. Apakah itu benar? Iya, benar. Dari mana faktanya? Dari sini tadi. Dari premis 2. Nah, premis 2 dia bilang apa? Semua yang bersayap dapat. Semua yang bersayap. Maksudnya sebagian yang bersayap dapat terbang. Nah, yang dapat terbang kan hanya sebagian, bukan semua. Nah, berarti kan sebagian burung tidak dapat terbang. Itu benar ya. Terus kelinci dapat terbang. Salah, karena kelinci tidak punya sayap. Tidak mungkin burung tidak dapat terbang. Nah, dia kan bilang tidak mungkin. Berarti itu salah, tidak mungkin. Kecuali kalau dia bilang sebagian burung tidak dapat terbang, itu baru benar. Berarti yang C salah. Kelinci akan mati, ini nggak nyambung. Ada burung yang tidak bersayap, salah. Ya, karena faktanya adalah di sini burung adalah binatang bersayap. Berarti yang E salah. Berarti yang benar hanya yang A ya. Begitu. Lanjut lagi ke nomor 57. Ya. Semua ilmuwan memiliki daya kritis. Ya. Sementara itu kan sama saja dengan sebagian ya tadi. Kita ganti saja dengan sebagian. Sebagian seniman tidak memiliki daya kritis. Nah, jadi ingat, kalau premis 1, ini kan premis 1 ya. Kalau premis satunya semua, terus premis keduanya adalah sebagian ya. Semua ketemu sebagian, jawabannya adalah sebagian. Berarti di sini kan sebagiannya adalah sementara ya artinya. Jadi jawaban cari yang sementara. Berarti jawabannya bisa A atau yang D ya. Nah, yang A. Sebagian individu yang memiliki daya kritis bukan ilmuwan. Apakah itu benar? Sementara kan tadi sebagian ya. Nah, dia bilang sebagian individu yang memiliki daya kritis bukan ilmuwan. Apakah itu benar? Salah. Kenapa salah? Dia bilangnya apa di sini? Premis 1. Semua ilmuwan memiliki daya kritis. Sedangkan di sini dia bilang ilmuwan hanya sebagiannya saja yang memiliki daya kritis. Terus yang D.
Nah, sebagian seniman bukan ilmuwan. Nah, itu fakta ya. Nah, kenapa sebagian seniman bukan ilmuwan? Karena sebagian seniman tidak memiliki daya kritis ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut lagi ke nomor 58. Semua petugas imigrasi pandai berbahasa asing. Terus Anissa bukan seorang petugas imigrasi. Nah, oke. Semua. Nah, Anissa tidak bisa berbahasa asing. Apakah itu ada fakta yang bisa bilang seperti itu? Tidak ada ya. Berarti yang A salah ya. Kan belum tentu juga yang bukan petugas imigrasi itu tidak bisa berbahasa asing ya. Soalnya di premis 2 cuman dibilang Anissa bukan seorang petugas imigrasi. Terus Anissa pandai berbahasa asing. Apakah ini benar? Salah juga. Karena kita nggak tahu. Di sini cuman bilang semua petugas imigrasi pandai berbahasa asing. Sedangkan Anissa bukan seorang petugas imigrasi. Ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Anissa mungkin bisa bahasa Inggris atau Anissa mungkin tidak bisa berbahasa Inggris. Terus Anissa seorang sarjana sastra Inggris, itu sudah pasti salah ya, karena tidak nyambung. Anissa adalah seorang imigran, juga salah ya. Jadi jawabannya yang E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, ini bentuk ini sama kayak yang kayak gini. Misal premis 1. Jika hari ini hujan, itu premis satunya ya. Premis 2-nya, maka saya bawa payung. Nah, terus premis 3-nya, saya bawa payung. Saya bawa payung. Nah, terus kesimpulannya, kan terakhir tadi premis 3-nya adalah saya bawa payung. Apakah hari ini hujan? Sudah jelas belum tentu ya. Bisa juga dia bawa payung untuk kalau dia kepanasan ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini tidak dapat ditarik kesimpulan ya. Kecuali kalau bentuknya gini. Kalau bentuknya jika hari ini hujan, maka saya bawa payung. Terus premis 3-nya hari ini hujan, berarti kan dia pasti bawa payung. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 59 ya. Untuk nomor 59 ini soal logika posisi ya. 8 pohon yaitu rambutan, jambu, pepaya, jeruk, anggur, mangga, melon, dan apel ditanam di 2 baris ya. Jadi dia berhadapan ya. Berhadapan. Masing-masing 4 di utara dan 4 di selatannya. Jadi berseberangan. Jadi yang anggaplah seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, utara selatan kan kayak gitu. Ini utara, ini selatan. Ya. Melon ada di antara mangga dan apel. Oke, kakak tulis dulu di sini. Ya. Melon di antara mangga dan apel. Oke, di sini melon. Jadi melon ini di antara mangga dan apel. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, nah seperti ini. Jadi kemungkinan yang pertama, mangganya di sebelah kanan melon dan apelnya di sebelah kiri. Terus yang kedua, mangganya di sebelah kanan melon dan apelnya di sebelah kiri melon ya. Melon ada di antara mangga dan apel tapi berhadapan dengan jambu. Nah, berarti kan melon itu dia berhadapan dengan jambu. Ini kakak tulis lagi. Melon berhadapan. Kalau berhadapan berarti berseberangan ya. Melon berhadapan dengan jambu. Terus rambutan ya. Rambutan berada di salah satu ujung garis dan tepat di sebelah kanan jambu. Nah, yang ini bisa kita masukkan ke dalam baris ya.
Nah, rambutan, jadi rambutan ini bisa di utara, bisa di selatan, bebas ya. Rambutan berada di salah satu ujung garis dan tepat di sebelah kanan jambu. Nah, berarti kan kalau rambutan di sini, berarti jambunya di sebelah kiri ya. Kan dia bilang rambutan tepat di ujung dan di sebelah kanan jambu. Berarti kan jambunya di sebelah kiri ya. Terus pohon anggur berada di paling ujung ya. Pohon anggur berada di paling ujung, tepat berlawanan secara diagonal dengan mangga ya. Dengan mangga. Nah, berarti kan kan katanya tadi di sini dulu ya, kakak balik ke melon berhadapan dengan jambu. Nah, kalau di sini jambu ya, berarti di sininya melon ya. Nah, sisanya kan mangga dan apel ya, mangga dan apel. Oke, kita kembali lagi ke soal tadi. Dia bilang pohon anggur berada di paling ujung, tepat berlawanan secara diagonal dengan mangga. Berarti melonnya di sini ya, udah pas. Berarti mangganya di sebelah kanan melon. Kenapa? Karena dia bilang tadi anggur berada di paling ujung dan berlawanan diagonal. Diagonal itu kan kayak gini ya. Nah, diagonal dengan mangga, berarti di sini adalah anggur ya. Nah, gitu kan diagonal. Berarti kan di sebelah kiri melon adalah si apel. Nah, jadi kan sisanya yang belum adalah pepaya, jeruk ya. Jadi di sini di sebelah kiri apel bisa pepaya atau jeruk. Terus di antara anggur dan jambu bisa pepaya atau jeruk ya. Soalnya kan untuk pepaya atau jeruk tidak dikasih tahu posisinya ya. Nah, yang ditanyakan, pohon manakah yang berlawanan dengan pohon anggur? Nah, yang berlawanan dengan pohon anggur siapa? Berarti yang berseberangan ya. Berarti bisa pepaya atau jeruk. Jadi jawabannya yang A. Lanjut lagi ke nomor 50. Nah, jika X pagar Y ya. Jika X pagar Y, berarti Y berada pada jarak 2 meter di sebelah kanan X. Nah, itu yang pertama. Terus X dolar Y, berarti Y berada pada jarak 2 meter ke utara X. Utara itu berarti di atas ya anggapannya. Terus X bintang Y. Nah, X bintang Y berarti Y berada pada jarak 2 meter di sebelah kiri X. Terus X at Y, berarti Y berada pada jarak 2 meter ke selatan X. Berarti di bawahnya X ya. Dan pada setiap pertanyaan, orang pertama dari kiri menghadap utara. Oke. Jadi kakak tulis ulang ya. Di sini X pagar Y itu Y pada jarak 2 meter ya di kanan X. Terus X dolar Y itu Y pada jarak 2 meter di utara X. Terus X bintang Y, X bintang Y itu berarti Y pada jarak 2 meter di kiri X. Nah, yang at-nya nggak kakak tulis ya. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah A pagar B dolar C bintang D. Terus kemana arah D terhadap A? Nah, berarti kan D-nya itu di mananya arah A ya. Nah, tadi katanya
pada setiap pertanyaan, orang pertama dari kiri menghadap utara. Nah, tadi kan yang ditanyakan A, pagar B, dolar C, bintang D. Jadi yang dikerjakan dari yang paling kiri dulu ya. Jadi yang kita kerjakan adalah A, pagar B. Nah, A, pagar B. Berarti orang pertamanya adalah A ya. Jadi di sini utara, ini selatan. Terus kakak tulis lagi ya. Nah, di sini kiri, sini kanan. Dia bilang tadi apa? Pada setiap pertanyaan, orang pertama dari kiri menghadap utara. Berarti A-nya di sini ya. Terus A-nya kan udah pas ya, A-nya menghadap utara ya, seperti itu. A pagar B. Nah, kita lihat kalau X pagar Y, Y pada jarak 2 meter di kanan X. Berarti kalau A pagar B, B pada jarak 2 meter ya. B pada jarak 2 meter di kanan A. Berarti ke kanan 2 meter. Jadi di sininya B ya. Nah, A pagar B sudah. Kita lanjutkan lagi ke B dolar C. Nah, B dolar C. X dolar Y kan tadi Y pada jarak 2 meter di utara X. Berarti kalau B dolar C berarti C berada pada jarak 2 meter di utara. Berarti kan kalau utara itu ke atas ya. Nah, utara itu ke atas pada jarak 2 meter. Berarti C berada pada jarak 2 meter di utara B. Berarti di sininya C ya. Terus yang terakhir C bintang D. Nah, C bintang D. Kalau X bintang Y kan berarti Y 2 meter di kiri X. Berarti kalau C bintang D, D 2 meter di kiri C. Berarti kayak gini ya. Ke kiri 2 meter. Ya, berarti di sininya adalah D ya. Nah, sekarang kan udah selesai nih. Terus katanya kemana arah D terhadap A? Nah, berarti kan maksudnya adalah D itu di mananya A ya. Di mananya A ini? Di utara A. Jadi jawabannya yang C ya. Lanjut ke nomor 61. 61 dan 62. Pilihlah gambar yang mempunyai pola selanjutnya. Oke. Jadi pola selanjutnya itu adalah kalau kalian lihat gambar 1 ke gambar 2, gambar 3 ke gambar 4, itu polanya adalah jadi tiap gambar 1 ke gambar 2, gambar 2 ke gambar 3, gambar 3 dan ke gambar 4 polanya adalah rotasi 90 derajat ya ke kanan. Terus dicerminkan terhadap sumbu Y dan dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu kayak gini ya. Nah, ini sumbu Y. Jadi kalau pencerminan itu kayak gini contohnya. Kalau gambarnya kayak gini, berarti kan cerminnya kayak gini ya. Nah, jadi untuk nomor 61 jawabannya yang A ya. Nah, terus lanjut ke nomor 62. Nah, 62 gambar 1 ke gambar 2, terus gambar 2 ke gambar 3, terus gambar 3 ke gambar 4 itu polanya adalah rotasi 90 derajat juga ya. Rotasi 90 derajat ke kanan. Kalau ke kanan kan berarti berlawanan arah jarum jam ya. Dan gambar dicerminkan ya. Dan gambar dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau sumbu X itu kayak gini ya. Nah, jadi kalau gambarnya kayak gini, berarti cerminnya kayak gini. Nah, jadi nomor 62 yang tepat adalah yang B ya. Nah, lanjut ke 63 dan 64. Nah, 63 pilihlah gambar yang mempunyai pola yang berbeda. Nah, kalau dilihat gambar 1
Yang opsi A, B, C, D, E. Coba kalian hitung bagian segi limanya. Yang A, segi limanya ada 1, 2, 3 ya. Di sini ada 3. Terus yang gambar B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang B ada 7 segi 5. Yang C ada 1, 2, 3, 4. Terus yang D ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang E ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang berbeda sendiri hanya opsi C. Kenapa? Karena yang lain segi limanya ada ganjil, hanya yang C yang segi limanya genap. Jadi 63 jawabannya yang C ya. Lanjut ke nomor 64. Pola yang berbeda. Nah, kalau kalian lihat ya, gambar A ya, opsi A. Opsi A itu gambarnya sama seperti gambar yang A dan C itu gambarnya sama ya. Terus yang sama lagi yang mana? Yang D dan E. Yang D dan E kan sama. Cuman bedanya itu di rotasi ya. Yang D itu di rotasi. Terus nah, berarti yang polanya beda sendiri yang hanya opsi B ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Lanjut lagi ke soal terakhir nomor 65 ya. Gambar 1 ke gambar 2. Nah, kalau kalian lihat itu gimana? Nah, itu tinggal di rotasi ya. Di rotasi 180 derajat. Jadi gambar 1 ke gambar 2 itu dirotasi 180 derajat. Terus yang di bagian ujungnya sini ditambah gambar yang garis 2 ini ya. Ditambah gambar garis 2 ini. Tapi warnanya berlawanan. Kalau ini kan warnanya hitam, berarti yang atasnya ini adalah warna putih. Nah, yang polanya sama seperti itu gimana? Nah, cari yang 100 rotasinya 180 derajat. Berarti kalau kakak gambar kayak gini ya. Kalau dirotasi 180 derajat, di gambarnya kayak gini. Yang bawahnya berarti hitam ya. Warna hitam. Terus di sininya lingkaran kayak gini kan ya. Nah, kayak gini. Terus kayak gini. Terus yang atasnya, yang bawahnya kan tadi warna hitam ya. Berarti yang atasnya warna putih. Nah, berarti yang gambarnya kurang lebih sama yang mana? Yang berarti yang E ya. Nah, berarti jawabannya yang E. Oke, berarti sampai sini soal TIO sudah selesai. Oke. Lanjut lagi ke bagian TKP ya, tes karakteristik pribadi. Nah, untuk TKP kakak langsung ngasih poin 1, 2, 3, 4, dan 5-nya saja ya. Biar tidak memakan waktu yang banyak. Nanti kalau mau minta penjelasan tinggal langsung tanyakan ke tentor yang bersangkutan. Kenapa yang ini poinnya 5, kenapa yang ini poinnya 1. Oke, kita bahas dari nomor 66 ya. Orientasinya adalah jejaring kerja. Jadi jejaring kerja di sini nomor 66, nomor 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Jadi dari nomor 61 sampai 73 itu orientasinya adalah dari 66 ya. Dari 66 sampai 73 itu orientasinya adalah jejaring kerja. Oke, untuk nomor 66 dari yang A itu poinnya 1. Terus yang B itu poinnya 4. Yang C itu poinnya 3. Yang D poinnya 5. Yang E poinnya 2 ya. Jadi yang tertinggi poinnya yang opsi D. Yang terendah adalah yang A ya. 67 yang A poinnya 2.
Terus yang B poinnya 3, yang C poinnya 4, yang D poinnya 5, yang E poinnya 1. Jadi yang tertinggi opsi D, yang terendah opsi E. 68. Yang A poinnya 1, yang B poinnya 2, yang C poinnya 3, yang D poinnya 4, yang E poinnya 5. Jadi yang tertinggi E, yang terendah yang A. 69. Yang A poinnya 1, yang B poinnya 4, yang C poinnya 3, yang D poinnya 2, yang E poinnya 5. Jadi yang tertinggi E, terendahnya A. 70. Yang A poinnya 2, yang B poinnya 4, yang C poinnya 3, yang D poinnya 2, yang E poinnya 5. Jadi yang tertinggi E, yang terendahnya ada yang salah ya. 70. Oh maaf, kakak ada yang salah. 70. Yang A poinnya 2, yang B poinnya 3. Terus yang C poinnya 5, yang D poinnya 1, yang E poinnya 4. Jadi bukan yang E ya yang tertinggi. Yang tertinggi opsi C, yang terendah opsi D. Lanjut ke 71. Yang A poinnya 5, yang B poinnya 2, yang C poinnya 3, yang D poinnya 4, yang E poinnya 1. Jadi yang tertinggi opsi A, yang terendah opsi E. Lanjut ke nomor 72. Yang A poinnya 3, yang B poinnya 1, yang C poinnya 3, yang C poinnya 3. Terus yang D poinnya 4, yang E poinnya 1. Jadi yang tertinggi 71, yang A poinnya 5 ya. Jadi yang tertinggi opsi A. Terus yang poinnya 2 itu yang B ya. Yang poinnya 2 itu yang B. Jadi yang tertingginya A, yang terendahnya itu E. Lanjut ke nomor 73. Nah, yang A poinnya 4, yang B poinnya 3, terus yang C poinnya 5, yang D poinnya 2 ya. Yang D poinnya 2, yang E poinnya 4. Jadi yang tertinggi itu opsi C, yang terendah itu sebentar. Yang terendah opsi E ya. Opsi E poinnya 1. Terus lanjut lagi ke orientasi pelayanan publik ya. Ke nomor 74. Yang A poinnya 3, yang B poinnya 2, yang C poinnya 5, yang D poinnya 1, yang E poinnya 4. Jadi tertingginya opsi C, yang terendahnya opsi D. 75. Yang A poinnya 2, terus yang B poinnya 3, yang C poinnya 4, yang D poinnya 1, yang E poinnya 5. Jadi yang tertinggi E, yang terendahnya D. 76. Yang A poinnya 4, yang B poinnya 2, yang C poinnya 5, yang D poinnya 3, yang E poinnya 1. Jadi tertingginya opsi C, terendahnya opsi E. 77. A. Nah, 77.
Yang A poinnya 2, yang B poinnya 5, yang C poinnya 1, yang D poinnya 4, yang E poinnya 3. Jadi yang tertinggi opsi B, yang terendah yang C. Lanjut lagi ke opsi ke nomor 78 ya. Lanjut lagi ke nomor 78. Yang A poinnya 1, yang B poinnya 2, yang C poinnya 5, yang D poinnya 3, yang E poinnya 4. Jadi yang tertinggi opsi C, yang terendah opsi A. 79. Oke, masuk ke orientasi teknologi informasi dan komunikasi. 79. Yang A poinnya 4, yang B poinnya 3, yang C poinnya 5, yang D poinnya 1, yang E poinnya 2. Jadi yang tertinggi opsi C, yang terendah opsi D. Lanjut ke nomor 80. Yang A poinnya 1, yang B poinnya 2, yang C poinnya 3, yang D poinnya 4, dan yang E poinnya 5. Jadi yang tertinggi opsi E, yang terendah opsi A. Lanjut ke nomor 82. Opsi A poinnya 1, opsi B poinnya 3, yang C opsinya poinnya 5, yang D poinnya 2, yang E poinnya 4. Jadi yang tertinggi opsi C, yang terendah yang A. Ya. 83. Yang A poinnya 2, yang B poinnya 1, yang C poinnya 3, yang D poinnya 5, yang E poinnya 4. Yang tertinggi opsi D, yang terendah yang B. Ke nomor 84. 84, yang A poinnya 1, yang B poinnya 5, yang C poinnya 3, yang D poinnya 2, yang E poinnya 4 ya. Jadi yang tertinggi opsi B, yang terendah opsi A. Lanjut ke nomor 85. Yang A poinnya 3, yang B poinnya 1, yang C poinnya 5, yang D poinnya 2, dan yang E poinnya 4. Yang tertinggi opsi C, yang terendah opsi B. Lanjut ke nomor 86. Yang A poinnya 5, yang B poinnya 3, yang C poinnya 1, yang D poinnya 4, yang E poinnya 2. Yang tertinggi opsi A, yang terendah opsi C. Lanjut 87. Opsi A poinnya 4, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 1, opsi D poinnya 2, dan opsi E poinnya 5. Jadi yang tertinggi opsi E, yang terendah opsi C. Lanjut ke nomor 88. Opsi A poinnya 1, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 3, opsi D poinnya 5, opsi E poinnya 4. Lanjut 89. Opsi A poinnya 1, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 3, opsi D poinnya 5, opsi E poinnya 4. 90. Oke. 90. Opsi A poinnya 2, opsi B poinnya 5, opsi C poinnya 3, opsi D poinnya 4, dan opsi E poinnya 1. Jadi yang tertinggi opsi B, yang terendah opsi E. Lanjut 91. 91. Opsi A poinnya 2, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 4, opsi D poinnya 5, opsi E poinnya 3. Jadi yang tertinggi opsi D, yang terendah opsi B. Lanjut ke nomor 92. Orientasinya profesionalisme.
ke 92, poin A 2, poin B 1, terus opsi C 5, opsi D 3, opsi E 4. Jadi yang tertinggi opsi C, yang terendah opsi B. 93, opsi A 1, opsi B 4, opsi C 3, opsi D 5, dan opsi E 2. Jadi yang tertinggi opsi D, terendah opsi A. 94, opsi A 4, opsi B 3, opsi C 2, opsi D 5, opsi E 1. Jadi yang tertinggi opsi D, yang terendah opsi E. 95, opsi A 4, opsi B 3, opsi C 5, opsi D 2, opsi E 1. 96, opsi A 1, opsi B 4, opsi C 2, opsi D 5, dan opsi E 3. Jadi yang tertinggi opsi D, rendah opsi A. Lanjut 97, opsi A 4, opsi B 1, opsi C 2, opsi D 5, dan opsi E 3. Jadi yang tertinggi opsi D, terendah opsi B. Lanjut ke nomor 99, opsi A 4, opsi B 3, opsi C 2, opsi D 5, dan opsi E 1. Nah, jadi yang tertinggi opsi D, terendah opsi E. Oke, soal terakhir TKP nomor 100, opsi A 5, terus opsi B 3, opsi C 2, opsi D 1, dan opsi E 4. Jadi yang tertinggi opsi A, terendah opsi D. Oke, jadi sekian dulu untuk TKP. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas yang TWK-nya ya. Jadi apabila ada yang mau ditanyakan soal TIO tadi yang sisanya, terus yang TKP dari 66 sampai 100, kenapa yang ini poinnya 5, kenapa yang ini poinnya 1, bisa langsung ditanyakan ke tentor yang bersangkutan. Jadi sekian untuk pertemuan intensif yang kedua kali ini. Sekian dan terima kasih.